Bismillahirrahmanirrahim. Walamma faragha min kana wa akhawatiha syara'a fi inna wa akhawatiha. Setelah selesai membahas kana wa akhawatiha, musannif mulai membahas tentang inna wa akhawatiha. Faqala wa amma inna wa akhawatiha. Beliau mengatakan adapun inna wa akhawatiha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ia menasabkan isim, merafa'kan khabar. Yani anna inna ta'malu aksa kana. Maksudnya adalah bahwasanya inna wa akhwatiha itu ta'mal aksa kana, amalnya kebalikan dari kana. Di anna kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, karena kana itu merafa'kan isim, menasabkan khabar. Wa inna, sedangkan inna wa akhwatiha itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Wa aslu ma dakhalat alaihi inna al-mubtada'u. Asalnya yang kemasukan inna itu adalah mubtada awil khobaru atau khobar, ka qaulika zaidun qaimun. Fa idza dakhalat inna nasabat maka mubtadaan. Kalau kemasukan inna, maka inna itu nasabat maka mubtadaan, menasabkan isim yang tadinya mubtada, ala annahu ismuha, karena dia menjadi isimnya, wa rafa'at makana khobaran, dan merafa'kan sesuatu yang tadinya khobar, ala annahu khobaruha. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajurumi, wahiyya inna wa akhwatiha itu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Fahadhihi sittatu ahrufin. Ini semuanya ada 6 huruf. La zaida 'alaiha, tidak lebih. Kalau diperhatikan nanti atau kemarin ketika membahas kana wa akhwatuha, Syekh Makhuri tidak mengatakan la zaida 'alaiha. Dan nanti di zona wa akhwatuha pun beliau tidak mengatakan la zaida 'alaiha. Hanya di inna wa akhwatiha saja beliau mengatakan la zaida 'alaiha, tidak lebih. Kenapa begitu? Karena ada beberapa fi'il di kana wa akhwatiha dan di zona wa akhwatiha yang tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurumi. Beda dengan inna wa akhwatiha, semua huruf-hurufnya disebutkan oleh Ibnu Ajurumi. Makanya beliau menegaskan, Syekh Mahfudi, la zaida 'alaiha, sedangkan di kana wa akhwatiha tidak menegaskan seperti itu. Wahia kulluha mustawiyatun fi nasbil ismi wa raf'il khabari. Huruf-huruf tadi semuanya sama, setara dari segi menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajurumi, taqulu inna zaidan qa'imun. Engkau mengatakan inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid berdiri. Wa ka'anna, mana tadi? Walaita amran syakhisun. Semoga Amr syakhis. Syakhis itu ini ya, bisa maknanya melotot ya, atau mungkin dimaknai menegaskan pandangan. Syakhisun, melihat. Wa ma asbaha dzalika min baqiyatil muthuli, dari sisa-sisa contoh. Fataqulu, maka engkau mengatakan a'jabani anna zaidan muntaliqun. Itu contoh anna. Wa ka'anna zaidan al-badru wa maqama zaidun lakinna amran qaimun wa la'alla bakran qadimun. Semua contoh-contohnya. Qauluhu, wa ma'na inna, adapun makna inna wa anna dan makna anna lit taukid, dua-duanya taukid. Wa lakinna lil istidrak, lakinna istidrak. Wa ka'anna lit tashbih, wa laita lit tamanni, wa la'alla lit tarajji wat tawaqqu'u. Nanti kita jelaskan. Dzakara fi hadzal fasli ma'ani hadhihi al-huruf. Ibnu Ajurumi di pasal ini menyebutkan makna-makna huruf ini. Fadzakara, maka beliau menyebutkan anna makna inna, bahwasanya makna inna al-maksuratil hamzati, yang dikasrahkan hamzahnya, wa anna al-maftuhatil hamzati, dan anna yang difathahkan hamzahnya. Maknanya apa? Lit taukid. Apa bedanya? Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, anna innal maksuratal hamzati, bahwasanya inna yang dikasrahkan hamzahnya, ma'asmiha, beserta isimnya, wa khabariha, dan khabarnya, fi maudhi'il jumlah, dia menempati posisi jumlah. Maksudnya apa? Maksudnya inna itu fungsinya hanya taukidun nisbati baina ismiha wa khabariha. Dia hanya menegaskan nisbat, hubungan antara isimnya dengan khobarnya. Jadi dia fi maudhi'il jumlah. Oleh karena itu
inna wa akhwatuha itu bisa ditaruh di depan jumlah. Artinya tidak mesti didahului apapun. Beda dengan anna. Kalau anna dia harus didahului lafaz lain. Kalau inna enggak, dia bisa waqa'a fi awalil jumlah. Jelas ya? Kenapa? Karena dia fi maudhi'il jumlah. Nanti beda dengan anna wa akhwatuha. Kemudian kalau inna didahului oleh iz atau haitsu, maka harus dikasrohkan. Ya, enggak boleh dibaca iz anna zaidan qaimun, enggak, atau haitsu anna zaidan qaimun, enggak bisa. Kalau ada iz dan haitsu pasti dikasrohkan haitsu inna atau iz inna. Nanti jangan ketipu kalau baca kitab ada iz kemudian hamzanya di atas, biasanya salah pengetikan. Itu jangan dibaca iz anna, harus iz inna. Kenapa begitu? Karena iz dengan haitsu la yudhafani illa 'alal jumlah. Tidak diidhafatkan kecuali kepada jumlah. Berarti setelah iz dan haitsu pasti jumlah, bukan sesuatu yang mufrad, gitu ya, pasti jumlah. Sedangkan yang maknanya jumlah adalah inna, bukan anna. Kalau anna maknanya mufrad, nanti kita bahas. Anna itu maknanya mufrad. Nah, tadi kita bahas iz dengan haitsu tidak diidhafatkan kecuali kepada jumlah. Makanya kalau setelah iz dan haitsu tidak boleh dibaca fathah. Kenapa? Karena kalau anna yang dibaca fathah itu fi maudhi'il mufrad, bukan fi maudhi'il jumlah. Kalau inna fi maudhi'il jumlah. Jelas ya? Kemudian kalau jatuh setelah qaul, qala, qultu, maka pasti dia dikasrohkan, wajib kasroh. Kenapa? Karena dia kalau setelah qaul otomatis dia jadi awal jumlah. Kan gitu. Saya mengatakan apa yang saya katakan, lafaz. Nanti susunan lafaznya itu kalau ada inna atau ada anna harus dikasrohkan. Kenapa? Karena ketika itu dia fi awalil jumlah, di awal jumlah baru. Wa annal maftuhatal hamzati, sedangkan anna yang difathahkan hamzahnya fi maudhi'il mufrad, dia berada pada posisi mufrad. Nah, jelas ya? Makanya kalau setelah id tidak boleh dibaca anna, setelah haitsu tidak boleh dibaca anna, setelah qaul tidak boleh dibaca anna. Fi maudhi'il jumlah di sini maksudnya itu di posisi, ya, dia menempati posisi jumlah. Penjelasannya tadi. Karena inna itu hanya fungsinya apa? Hanya fungsinya taukidun nisbati bainal mubtada'i wal khobar, tidak punya makna lain. Kalau anna, pertama dia taukidun nisbati bainal mubtada'i wal khobar, kedua dia menjadikan jumlah menjadi mufrad. Kalau inna enggak, hanya taukid nisbah bainal mubtada'i wal khobar, selesai. Kalau anna taukidun nisbati bainal mubtada'i wal khobar, kemudian dia juga menjadikan jumlah menjadi mufrad karena ditakwil. Tuqaddaru ma'asmiha wa khabariha bil masdar. Anna itu harus dikira-kirakan, ma'asmiha wa khabariha, bersama isim dan khabarnya dikira-kirakan menjadi apa? Bil masdari, menjadi masdar. Nahu ajibtu min anna zaidan muntaliqun. Contohnya ajibtu, saya heran, min anna zaidan muntaliqun, dari bahwasanya Zaid itu pergi. Nah, perhatikan di situ, anna zaidan muntaliqun. Anna itu ditakwil menjadi masdar beserta isim dan khobarnya, atau dengan ibarah yang lebih dakik, tuqaddaru bimasdari khobariha mudhafan ila ismiha. Anna itu tuqaddaru bimasdari khobariha mudhafan ila ismiha. Jadi dia ditakwil menjadi masdar khobarnya. Apa masdar muntolik? Intilaq. Maka anna itu ditakwil, ya, atau tuqaddaru bimasdari khobariha, ditakwil menjadi masdar khobarnya, mudhafan ila ismiha, diidhafatkan kepada isimnya masdar tadi. Intilaq didapat kepada Zaid, jadi intilaq
Zaidin. Ya sudah, tinggal tarik ini ke bawah. Ajibtu min intilaqi Zaidin. Jelas ya? Tuqaddaru bimasdari khabariha mudhafan ila ismiha. Ai ajibtu min intilaqi Zaidin. Maksudnya adalah setelah ditakwil, ajibtu saya heran min intilaqi Zaidin, dari perginya Zaid. Syuf di situ Zaidan muntaliqun. Di situ fungsi anna selain taukid nisbah bainal mubtada wal khobar, atau taukid nisbah bainal ismi wal khobar, selain itu dia juga menjadikan isim dan khobarnya menjadi mufrad, menjadikan jumlah menjadi mufrad. Zaid muntalik berubah jadi intilaqu Zaidin. Intilaqu Zaidin mufrad, bukan murakkab, atau ibarah yang lebih dakik, murakkab fi ma'nal mufrad. Dia murakkab kan, intilaq dengan Zaid, cuman tarkibnya tarkib idhofi, tidak ada hukum ya. Kalau tidak ada hukum maka dia fi ma'nal mufrad. Jelas ya? Zaidan muntalikun yang tadinya jumlah, itu kan jumlah, berubah jadi mufrad, berubah jadi Berarti tadi gimana setelah haisu sama id bisa inna tapi nggak bisa? Nggak bisa, harus inna, nggak boleh anna. Karena id dengan haitsu hanya diidhofatkan kepada jumlah, sedangkan anna itu menjadikan sesuatu yang jumlah jadi mufrad. Tidak bisa id diidhofatkan kepada mufrad. Wa dzakara anna lakin lil istidrak. Musannif menyebutkan bahwasanya lakin itu istidrak maknanya. Apa itu istidrak? Istidrak itu raf'u ma yutawahhamu thubutuhu aw nafyuhu. Raf'u ma yutawahhamu thubutuhu aw nafyuhu. Jadi lakin itu fungsinya istidrak. Istidrak itu apa? Menghilangkan dugaan sesuatu yang subut atau dugaan sesuatu yang manfi. Menghilangkan sesuatu yang diduga sabit dan menghilangkan sesuatu yang diduga manfi. Contohnya, Zaidun karim. Zaid itu dermawan. Zaid dermawan. Kalau orang mendengar Zaid dermawan, boleh jadi dia mengira bahwa Zaid juga berani, ya kan? Zaid dermawan, oh positif nih, pasti dia punya hal-hal positif lain. Di antaranya kemungkinan dia juga berani, atau kemungkinan dia juga pinter, kan gitu. Maka datang lakinnahu jahil misalnya, tapi dia bodoh. Nah, fungsi lakinna di sini apa? Raf'u ma yutawahhamu thubutuhu. Ya, menghilangkan sesuatu yang diduga dia sabit kepada Zaid. Sebelum ada lakinna, boleh jadi pendengar itu menduga bahwa Zaid juga pintar. Selain dia karim, dia juga pintar, boleh jadi. Tapi ketika ada lakinna di situ menghilangkan dugaan sesuatu yang sabit kepada Zaid, dengan menegaskan kebalikannya, ternyata dia nggak pintar. Atau menghilangkan sesuatu yang diduga bahwa dia itu manfi. Contohnya apa? Zaidun laisa bijahilin. Zaid tidak bodoh. Zaid tidak bodoh. Boleh jadi orang mengira kalau Zaid tidak bodoh, kalau Zaid tidak bodoh berarti dia alim. Kalau Zaid tidak bodoh, boleh jadi orang mengira bahwa Zaid juga tidak pelit, kan gitu. Dia bilang Zaid tidak bodoh. Boleh jadi orang mengira, oh kayaknya Zaid juga nggak pelit, ya. Tapi kemudian dinafikan. Lakinnahu
bakhil. Nah, maka lakinna di sini fungsinya apa? Menghilangkan sesuatu yang diduga manfiun an Zaid. Tadi kan orang menduga bahwa oh kamu kayaknya bakhil juga manfiun an Zaid sebagaimana jahil manfiun an Zaid. Tapi dibantah oleh lakinna di sini, dia istidrak, dia membantah dinafikannya bakhil dari Zaid. Jelas ya? Berarti kalau ada kata-kata Zaidun karimun lakinnahu alimun nggak pas ya? Enggak lah. Karena alimun di situ karena alimun itu tidak diduga manfi dari Zaid. Ya kan? Kalau Zaid alim, orang tidak menduga bahwa karim manfiun an Zaid. Kenapa? Karena dia alim. Jahil nggak bisa juga. Kenapa? Orang nggak menduga juga jahil sama bakhil tuh ini. Jahil sama apa namanya dermawan. Enggak, karena laisa bijahil. Ketika laisa bijahil manfiun an Zaid, itu kan suatu yang positif. Dia akan mengira hal-hal positif lain juga tidak manfi dari dia. Seperti apa? Seperti bahwa dia dermawan. Dia nggak bakal mengira bahwa dermawan itu manfi an Zaid sebagaimana jahil manfi an Zaid. Berarti subutu atau nafyu itu selalu berhubungan dengan kontra dari sifat yang pertama kan? Nah, kontraknya nggak bisa dengan hal yang sama. Misalnya tadi yang Mus bilang Zaidun karimun lakinnahu alimun misalnya kan? Zaidun karimun lakinnahu alimun, enggak Ya. Karena kalau orang mendengar karim, dia akan menduga dia juga alim. Ya, pokoknya Karena sama-sama positif, di dunia lah. sama-sama baik gitu loh. Nah, oleh karena itu, lakinna itu labudda ayataqaddamaha al-kalam. Lakinna itu harus didahului kalam. Tidak bisa lakinna itu ada di depan, beda dengan inna. Jelas ya? Walidzalika labudda laha min ayataqaddamaha kalamun. Oleh karena itu dia harus didahului kalam. Yustadrak ya yustadraku biha, yang diistidrak, yang dibalas biha dengan lakinna itu ghairuhu, selain kalam tadi. Wa yakunu ma ba'daha mukhalifan lima qablaha. Dan lafaz yang jatuh setelah lakinna mukhalifan lima qablaha, pasti dia bertentangan dengan yang sebelumnya. Nahu maqama Zaidun lakinna amran qaimun. Zaid tidak berdiri tapi Amr berdiri. Kalau orang mendengar Zaid tidak berdiri, boleh jadi dia menduga bahwa Amr juga tidak berdiri. Tapi datang lakinna. Lakinna fungsinya apa? Menghilangkan dugaan itu, menghilangkan dugaan sesuatu yang manfi. Maka dia menegaskan bahwa Amr yang berdiri. Wa ka'anna litashbih, karena itu fungsinya litashbih. Nahu ka'anna Zaidan asadun, seolah-olah Zaid itu asad. Wa aslul kalam qabla dukhuliha, asal kalam sebelum kemasukan ka'anna, asalnya adalah inna Zaidan kal asadi. Zaid seperti, sesungguhnya Zaid seperti asad. Kemudian quddima kafut tashbih lil i'tina'i bihi, kaf tashbihnya dikedepankan jadi ka'anna. Tadinya inna Zaidan kal asad, dimajukan kafnya jadi ka'anna Zaidan asadun lil i'tina'i bihi, untuk memperhatikan, mementingkan amrut tashbih. Kenapa? Ketika kafnya dimajukan ke depan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sami' atau mukhatab mengetahui tashbih dari awal kalam. Beda dengan inna Zaidan kal asad. Dia mengetahui perkara tashbih setelah mendengar inna Zaidan, baru tahu kal asad. Tapi kalau kafnya dimajukan ke depan, ka'anna Zaidan asadun, dia akan mengetahui alimun bi amri tashbih min ibtida'il kalam. Dia mengetahui adanya tashbih dari awal kalam. Maka di situ ada ziyadatul i'tina, perhatian lebih terhadap tashbih. Fadakhalat ala anna, maka dia masuk ke fadakhalat ala inna, dia masuk ke inna. Kafnya masuk ke inna, wa futihat hamzatuha, hamzahnya difathahkan islahan lil lafzi, sebagai bentuk memperbaiki lafaz. Walaita litamani, laita fungsinya litamani. Apa itu litamani? Tamani itu adalah
talabu ma la tama'a fihi atau talabu syai'in asir. Ya, mengharapkan, meminta sesuatu yang mustahil, la tama'a fihi, tidak mungkin bisa diharapkan, atau bisa diharapkan tapi sulit. Contoh yang mustahil, laita syababa ya'udu yauman, andaikan masa muda bisa kembali lagi, mustahil. Contoh perkara sulit, laita, kita ngomongin laita. Contoh perkara yang sangat sulit terjadi, misalkan ada orang gendut, gemuk banget, la'allani hazilun, andaikan saya kurus. Nah itu kan bisa terjadi tapi susah sekali, sulit. Atau la'alla mali atau laita mali mithlu mali Qarun, andaikan harta saya seperti harta Qarun. Bisa tapi sulit. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah SWT, ya laitani kuntu ma'ahum, andaikan aku berada sama mereka. Ini kalau nggak salah ucapan ahli neraka melihat ahli surga. Ya laitani kuntu ma'ahum. Wala'alla litaraji, la'alla itu litaraji. Taraji itu apa? Talabu amrin mahbubin mumkinin, ya, mengharapkan sesuatu perkara yang bagus dan mungkin. Nah, qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun, semoga kalian bahagia. Tapi ini masalah ya, la'allakum tuflihun itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan berharap taraji bagi Allah itu mustahil. Nah, maka taraji di sini bukan dinisbatkan ke Allah tapi ke makhluk. Seolah-olah Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk mengharapkan falah. Bukan Allah yang berharap, tapi Allah nyuruh ke makhluknya. La budda alaikum an tatarajjau al-falah. Wali tawaqku', la'alla juga fungsinya tawaqku'. Tawaqku' kebalikan dari taraji. Kalau tawaqku' itu adalah al-ishfaq 'anil makruh. Ya, al-ishfaq menyayangkan atau mengkhawatirkan sesuatu yang tidak disukai. Ya, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak disukai. Contohnya ada orang bilang, misalkan ya, la tajtanib atau la tabta'id an Zaidin, jangan jauh-jauh dari Zaid, atau la tabta'id an abika, jangan jauh-jauh dari bapak kamu. Kenapa? La'allahu mayyitun, khawatir. Atau la'alla ajalahu atin, khawatir ajalnya datang. Kedatangan ajal bukan sesuatu yang yutarajja, ya, bukan sesuatu yang yutarajja, tapi sesuatu yang yutawaqqa', dikhawatirkan kedatangannya. Al-ishfaq, ya, makanya tawaqqa' itu artinya apa? Al-ishfaq 'anil makruh, mengkhawatirkan kedatangan sesuatu yang tidak disukai. Nahu la'alla al-habiba qadimun. Nah, ini muskilah ya. Contohnya adalah la'alla al-habiba qadimun, andaikan kekasih datang. Ini sesuatu yang makruh apa enggak? Enggak. Makanya kata Syekh Husam, kemungkinan ini kesalahan dari penyalin, kesalahan dari nasikh, penyalin nuskhoh makudi. Kemungkinan yang benar itu la'allal aduwa qadimun, bukan al-habib, bukan al-habib tapi la'allal aduwa qadimun. Wal farqu baina laita wa la'alla, perbedaan laita dengan la'alla, anna laita yutamanna biha ma yumkinu wuqu'uhu, bahwa laita itu diharapkan biha dengan laita ma yumkinu wuqu'uhu, sesuatu yang mungkin terjadi, wa ma la yumkinu, dan sesuatu yang tidak mungkin. Itu laita ya, yang mungkin terjadi tapi sulit, dan yang tidak mungkin. Nahu laita syababa ya'udu wa la'alla la yutarajja biha illa ma yumkinu wuqu'uhu, sedangkan la'alla la yutarajja biha, tidak diharapkan dengan la'alla itu kecuali sesuatu yang mungkin terjadi. Fala yajuzu an yuqala la'alla syababa ya'ud, tidak bisa dikatakan la'alla syabab ya'ud, andai kan masa muda kembali tapi pakai la'alla. Walamma faragha min inna wa akhawatiha, setelah selesai inna wa akhawatiha, intaqala ila zanantu wa akhawatiha, pindah membahas zanantu wa akhawatiha. Faqala, beliau mengatakan,